ikutan baik gadis minum juga. Makanya belinya setiap hadiah bunda. beli apa? Makanan. Oh ya, sabarlah. Ayo. Ayo. Tunggu. Ini ada apa? Enak deh, mantap. Nama saya Zubaida, saya biasa dipanggil Ida. Sehari-hari saya mengolah sekolah Embun Pagi. Sekolah Embun Pagi ini adalah sekolah yang didirikan secara swadaya oleh ibu-ibu yang mayoritas bekerja sebagai petani sayur. Mereka bergotong royong mendirikan PAUD yang murah, yang harapannya bisa diakses oleh anak-anak petani, anak-anak buruh, dan anak-anak di sekitar pemukiman sayur di Palmerah, Jambi. Awalnya saya datang ke sana dan bertemu dengan ibu-ibu sekitar 30-an orang. Kami berkenalan dan berdiskusi, dan mereka awalnya banyak mengeluh soal bagaimana mereka selama ini bekerja sebagai petani sayur, tapi tidak hasil pendapatan dari berkebun sayur tidak meningkat gitu. Jadi ketika pendapatan dari berkebun sayur tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, berimbas pada sulitnya perempuan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah PAUD di Jambi yang relatif mahal. Banyak banget. Hah? Banyak banget. Coba ke sekolahan. Gitu. Tapi ini kebanyakan ya. Terus aja. Ini mbak, ini yang bagus, agak bagus. Terima kasih. Matur nuwun deh. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Nah, dari sharing tersebut saya bertanya kepada mereka, oke, ini persoalan, ini sebuah fakta, terus kita harus ngapain gitu loh. Buat ngapain ya mbak, saya juga bingung gitu loh. Atau begini saja, bagaimana kalau saung ini kita sepakati untuk tempat kita berkumpul, ibu-ibu, anak-anak, dan saya mungkin bisa mengajak teman-teman relawan lain untuk diskusi soal perempuan atau belajar soal bagaimana mendidik anak gitu loh. Terus awalnya gimana Mbak Ida? Ya sudah, kita mulai dari apa yang kita bisa dan apa yang kita miliki. Yang kita miliki saya yakin yang pertama adalah semangat, tenaga, dan ketulusan kita untuk membuat sebuah perubahan dari hal-hal kecil di keseharian kita. Ya sudah, akhirnya 30 orang ibu itu kita sepakat untuk seminggu sekali berkumpul. Menderita. Jadi sampai sekarang ini masih dipakai untuk pertemuan. Untuk pertemuan tahunan, bulan sekali. Ini kalau dulu kita gelar tikar, terus masing-masing bawa meja belajar masing-masing. Tapi ya kalau hujan ya masuk ke dalam. Sampai nggak bisa belajar, akhirnya berhenti belajar karena hujan. Kemarin hujan lebat hari Sabtu itu bunda, banjir masuk ke sini airnya. Tapi aku paling senang tuh di sini sebenarnya, karena pandangannya luas. Kalau di sana, Kan sambil nengok-nengok kalau di sana mentok dinding. dinding. Kalau di sini kan anak-anak bisa lihat langsung kebunnya. Ini papan tulisnya masih tradisional loh, pakai arang. Ini generasi pertama. Ada yang sudah SD, ada yang sudah sekolah TK. Yang ngumpul cuma sekedar butuh buku. Tapi ketika kita serius, ternyata kita butuh banyak hal. Nggak hanya buku dan pena, tapi juga butuh alat-alat edukasi, butuh meja belajar, butuh
ruangan yang lebih besar. Jadi ketika kita berkumpul itu kemudian kita bersama-sama melahirkan ide ya, berkomitmen untuk mendirikan sekolah PAUD Embun Pagi secara swadaya, dan kita bersepakat untuk setiap minggu iuran. Dan awalnya memang dari tim pengajarnya, dari relawan, dari masing-masing mahasiswa di kampus yang ada di Jambi. Dan setelah berjalan sekitar 2 tahun, kami mendorong untuk ibu-ibu petani sendiri yang mengajar. Hari ini temanya yaitu pekerjaan utamanya. Iya, petani biasa, tugas Pak Petani itu apa ya? Kerja, maksudnya itu kerjanya di ladang atau di kantor atau di rumah? Atau di Saya mengajar di PAUD Embun Pagi, kalau nggak salah itu kurang lebih selama 3 tahun ya. Awal mulanya itu saya bertemu dengan Ibu Zubaidah, atau biasa kita panggil Bunda ya. Beliaulah yang mengajak saya untuk mengajar. Saya pertama-tama masih canggung, masih bingung, apalagi dengan tamatan saya. Tamatannya masih SMP ya. Kita kenalan sama Bu Petani, kalau ada Pak Petani juga. Depa menunjukkan denanya, sayangnya belok lurus. Kalau ikan ketemulah kebun Orang tua saya itu kerjanya hanya menyadap karet. Jadi karena ditinggal sama ibu saya masih kecil, masih kelas 1 SD. Jadi kakak saya lah yang memegang semua kendali ya. Itu kakak yang laki-laki saya, itu dia ingin sekolah tinggi, dia ingin menjadi orang lah gitu kan. Jadi beliau mengatakan, sudahlah, hanya sebatas itu orang tua saya bisa menyekolahkan saya. Kemudian dia bilang gini, biarlah kakakmu saja yang menjadi orang pintar, menjadi orang yang bisa berguna. Jadi dari situlah saya kok bisa begini gitu kan, kok bisa ada perbedaan. Saya juga bisa, saya juga ingin gitu kan, ingin seperti itu. Namun ya kalau orang tua sudah bicara seperti itu, saya tidak bisa mengatakan apa lagi. Dari situ saya sudah putus asa, cita-cita saya, saya ingin jadi guru ini bagaimana. Sedangkan cita-cita saya itu yang saya mau. Ternyata ada jalan lain. Yaitu dengan tadi saya bertemu sama Bunda Ida. Beliaulah yang mengajari cara saya mengajar, bagaimana cara mendidik anak. Kemudian saya terbiasa. Lamban laun saya merasa ini jiwa saya gitu kan. Emang cita-cita saya dari dulu ingin menjadi guru. Dengan jalan inilah Ibu Zubaidah mengajak saya untuk mengajar di PAUD. Selain mengajar, kegiatan saya ikut berorganisasi sama Bunda Ida. Organisasi itu namanya organisasi Seruni. Organisasi itu untuk hak-hak perempuan ya, kaum perempuan gitu kan. Wanita sama kaum laki-laki itu sama gitu kan, sederajat gitu kan. Kemudian organisasi Seruni itu juga mengajak kaum ibu-ibu supaya bangkit lagi, mengadakan kegiatan. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan di rumah, di organisasi, misalnya yang
ibu-ibu yang dari petani bisa berbagi pengalamannya, menyangkut hak kaum perempuan lah, kaum ibu-ibu. Nah, sekarang saya pikir ibu-ibu yang punya anak-anak juga mempunyai kesadaran yang lebih ya, sama seperti Kartini, bahwa kalau punya anak perempuan itu juga pasti harus punya pendidikan yang tinggi sama seperti anak laki-laki. Kalau dulu itu suami saya bisa dikatakan nggak setuju ya, melihat istrinya itu mondar-mandir ke sana ke sini, mengikuti kegiatan apa yang Bunda Ida kasih, mengajar. Malah sampai dia bilang gini, halah hanya tamatan SMP kok bisa ngajar. Dia malah meledek seperti itu. Tapi dari situlah saya langsung, wah saya akan tunjukin nih sama suami saya kalau saya itu bisa. Sampai sekarang saya kasih pengertian, alhamdulillah sampai sekarang suami saya sangat menyetujui dan mensupport, sampai dia bilang, ini loh bundamu, kata dia kan. Dia sangat bangga suami saya melihat saya, loh ternyata istri saya itu bisa, kata dia kan. Ibu-ibu di luar PAUD awalnya mereka bilang bahwa kita ini perempuan ya, rutinitas kita ya seperti sehari-hari, masak, ngasuh anak, pulang ke rumah, itu aja yang diputar setiap hari seperti itu kan. Tapi ketika ada PAUD Embun Pagi ini ada kehidupan lain, ada soal lain gitu ya, bahwa perempuan itu tidak standarnya tidak seperti itu, bahwa ada sosok Kartini gitu ya, yang ternyata mereka tidak hanya memikirkan bagaimana diri dia sendiri hidup, bagaimana pendidikan anak-anaknya, tapi dia juga bicara soal sosial. Apa sih yang terjadi di lingkungan kita? Apa sih yang terjadi dengan anak-anak tetangga kita gitu ya? Nah, itu yang mulai menyebar ya di tengah ibu-ibu. Daging mana daging? Mama itu salah ngasih namamu udah bahasa. Bisa nggak? Sama nggak bisa. Oke ya. Selamat siang teman-teman. Sesuai dengan agenda yang paling kita sepakati. Nah, menurut saya ini momen penting kita untuk membuat acara, karena ini bagian kita untuk memberikan kesadaran terutama kepada mahasiswa-mahasiswi. Berkat tekad yang kuat, mereka kemudian banyak belajar dari buku-buku, terus kemudian mereka juga belajar dari tim relawan yang datang silih berganti. Mereka ngerasa semakin kuat secara kolektif. Mereka karena begitu banyak ibu-ibu yang mensupport gitu ya, dan kesadaran itu mulai meluas, bukan hanya di pendidiknya saja, tapi meluas di masyarakat di sekitar pemukiman Sayur. Pentingnya memang perempuan itu bergerak. Dan di Sekolah Embun Pagi mereka juga belajar sebenarnya bagaimana memimpin dari forum yang paling kecil. Dan juga mereka belajar mengundang atau membuat kegiatan-kegiatan yang itu menjadi ruang mereka untuk berekspresi sebagai perempuan. Artinya ini adalah menjadi sebuah contoh di tengah keterbatasan, di tengah beban ganda yang mereka rasakan setiap hari. Mereka mampu mendobrak, mereka mampu melawan itu dan menjadi sebuah kekuatan dan gerakan perempuan yang masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu nggak tanggal 21 April hari apa? Hari Kartini. Kartini. Tapi Ibu pernah dengar kan nama Kartini ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal Kartini, kira-kira ya kita mau bikin apa gitu?
lomba. Lomba masak lagi. Masak, Nah, sudah tuh lomba yang isi apa-apa. Oke, jadi ibu di sini sepakat bahwa yang jadi pelaksana kegiatan itu tidak hanya guru-guru yang di sini, tapi juga kepanitiaannya bersama gitu. Jadi dalam soal persiapan acara, menyusun kegiatan-kegiatan lombanya apa saja, itu sepakat nggak kita di sini yang buat gitu loh. Ya caranya tuh Bu, ibu-ibu anak ibu orang tua Kak Upi kan dikumpulin semua, yang sekolah di sini anaknya kan orang tuanya kumpulin semua. Nanti orang luar kita panggil juga. Nah, disitulah baru kita ketemu, kita bikin. Kalau orang segini nggak bisa. Ini kita mengadakan suatu lomba masak. Intinya dulu saya ibu-ibu PAUD berembuk sama ibu PAUD, penantangnya dari ibu luar. Boleh kan? Misalkan seumpama kalau ibu setuju, misalnya ibu PAUDnya berapa semua ibu PAUD di sini kita bagi 2 tim. Nah, tantangannya dari luar. Harapan saya sangat besar ya kepada PAUD Embun Pagi. Mudah-mudahan sekolah kami ini yang sederhana, yang murah, yang hanya dulu swadaya masyarakat dari kaum ibu-ibu yang hanya dulu tempatnya hanya menumpang, belum tempat sendiri. Mudah-mudahan dengan ke depan nanti kita mempunyai sekolah sendiri, bisa kita membeli tanah sendiri. Ke depannya mudah-mudahan sekolah ini lebih maju lagi. Ayo kita tamaja keliling kota. Nah, pengalaman ini saya pikir ini akan menjadi sangat penting dan seharusnya juga menjadi sebuah kesadaran di tempat-tempat lain bahwa ternyata perempuan itu mampu melakukan gerakan dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka gitu. Dan lagi-lagi perempuan di tempat lain juga harus bersuara, melakukan gerakan untuk menegakkan hak sosial ya, hak politik perempuan. Jadi kami berharap ke depan kesadaran perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri. Saya harap bukan lahir dari orang lain, dari kelompok-kelompok lain, tapi memang kesadaran lahir dan tumbuh dari kesadaran perempuan itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.